God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Mohon perhatian. Ibadah sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6 akan segera dimulai. Siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Berjumpa dengan Kak Indri dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Gimana kabar adik-adik semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati ya. Masih semangat kan ibadah sekolah minggu dari rumah? Nah, sebelum kita mulaikan ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai dari doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu. Dan hari ini Tuhan kami akan beribadah sekolah minggu. Berikan kami semua Tuhan hikmat agar supaya kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik. Dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, berkati kehidupan kami mulai hari ini, esok, dan selalu terus. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kak Indri undang kita semua untuk berdiri ya. Ayo, kita harus semangat. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta
Siapa di sini yang mau ikut Yesus? Angkat tangannya. Oke, kita semua yang ada di rumah mau tentunya untuk mengikuti Yesus. Mari kita nyanyikan lagu "Saya Mau Ikut Yesus" sebagai komitmen kita bahwa kita benar-benar mau mengikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kembali kita nyanyikan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya boleh adik-adik taruh di dalam celengan adik-adik yang ada di rumah, atau bisa scan barcode yang ada di layar. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu "Bukan Sembarang Pekerja". Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari kita nyanyikan kembali. Telah lama ku cari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja,
raja. Shalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala aku dipakai olehnya. Shalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja. Shalala Yesusku luar biasa. Shalala dia raja segala raja. Shalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala aku dipakai olehnya. Shalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, mari kita berdoa akan persembahan yang sudah kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan itu bisa melebarkan akan sayap-Mu Tuhan di muka bumi ini. Dan ajarkanlah kami anak-anak-Mu untuk senantiasa memberikan persembahan melalui hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Matias. Siapa yang udah siap untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih Tante Indri. Yuk, sebelum kita mulai firman Tuhan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diizinkan untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami diizinkan untuk mengikuti ibadah, walaupun kami mengikutinya dari rumah masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan.
Kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan pimpin setiap kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru. Ya, tema kita hari ini adalah Musa diutus oleh Allah. Musa diutus oleh Allah. Siapa sih Musa itu? Siapa Musa itu? Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau kamu pernah ingat cerita tentang Musa, mungkin waktu kamu di kelas kecil, di kelas tengah, ataupun di kelas imut, ya, nah itu kamu ingat, ya, Musa itu adalah seorang bayi bangsa Israel yang lahir di tanah Mesir pada waktu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Ya, dia selamat dari upaya pembunuhan oleh Firaun, diselamatkan oleh ibunya, ya, ibunya Yokebed. Tapi makin lama Musa itu semakin besar, ya udah nggak bisa lagi sembunyikan dalam rumah. Maka bagaimana caranya? Wah, maka ibunya Musa dengan kakaknya Miriam, ya, itu mereka meletakkan Musa, ya, di tempat ya untuk dihanyutkan di sungai Nil. Ya, apakah itu suatu kebetulan? Ya, kita lihat saja, ya, dihanyutkan. Miriam mengikuti kemana keranjang bayi Musa itu hanyut. Ya, ternyata hanyut menghampiri kepada putri Firaun yang sedang bermain-main ataupun mandi di sungai Nil itu. Ya, putri Firaun pada waktu melihat, wah, ini ada bayi yang sangat lucu. Dia tahu itu bayi bukan bayi orang Mesir, tapi bayi orang Israel. Cuma putri Firaun itu tetap tidak membunuh bayi itu, tetapi dia justru mau mengangkat anak bayi itu. Ya, Miriam keluar dari persembunyiannya dan dia berkata kepada putri Firaun, "Tuanku, putri, ya, aku mengenal, ya, seorang Israel yang bisa, yang akan merawat anak ini sampai cukup besar sehingga bisa dirawat oleh putri Firaun." Putri Firaun senang sekali. Ya, dia langsung, "Mana, panggil orangnya." Ternyata ibunya sendiri yang datang. Ya, ibunya Musa. Jadi ibunya Musa diserah, Bapak menerima kembali Musa ke tangannya dari tangan putri Firaun. Dan ibunya Musa merawat Musa sampai dia cukup besar dan diserahkan kembali kepada putri Firaun. Ya. Nah, yang kedua, mengapa, ya, Musa melarikan diri dari Mesir? Ya, kita tahu Musa begitu sudah diserahkan pada putri Firaun, maka derajatnya naik. Dia menjadi keluarga kerajaan. Ya, dia menjadi pangeran, ya, pangeran Mesir. Ya, suatu derajat yang sangat hebat. Ya, tetapi, ya, Musa tetap, dia ingat dia adalah bangsa Israel. Ya, Musa tetap ingat. Ya, walaupun dia sudah dididik, dia belajar ilmu pengetahuan macam-macam dari orang Mesir. Ya, bahkan Musa itu salah satu orang yang paling pintar yang pernah ada di kerajaan Mesir. Ya, tapi ya, Musa dia tetap tahu dia itu orang Israel. Sehingga pada sekali waktu dia berjalan-jalan, ya, dia melihat ada seorang Israel yang dipukul, ya, oleh orang Mesir. Ya, dipukul. Ya, Musa melihat kiri,
kereta kudanya dan dia bunuh orang yang memukul, yang mungkin sampai hampir mati atau mati orang Israel itu. Dibunuh, terus langsung dikubur, disembunyikan baik-baik. Ya, Musa berpikir gak ada yang tahu. Ya, tapi beberapa hari kemudian Musa melihat, wah, ternyata orang-orang Israel ada yang sedang berkelahi, ya, yang memisahkan, ya. Tetapi orang Israel bilang, mau apa kamu? Kamu mau memisahkan kami? Siapa kamu? Kamu mau bunuh kami? Wah, Musa kaget, ya. Wah, dia takut sekali. Wah, ini jangan-jangan aku membunuh orang Mesir, ketahuan. Dia buru-buru pergi, dia berkemas-kemas, dia kabur. Ya, dia kabur, dia lari dari tanah Mesir. Ya, ternyata benar. Ya, beberapa waktu kemudian, ya, Raja Firaun mengetahui ada orang Mesir yang dibunuh oleh Musa. Maka dia menyuruh prajurit Mesir, tangkap Musa, cari sampai ketemu. Ya, tapi tidak mungkin ketemu karena Musa sudah kabur duluan. Kabur kemana dia? Ke tanah Midian. Ya. Nah, yang ketiga, ya, apa yang membuat Musa memilih, ya, dia identitasnya sebagai bangsa Israel? Kenapa dia nggak jadi bangsa Mesir aja? Enak kan jadi bangsa Mesir, pangeran, siapa tahu dia yang jadi raja berikutnya. Ya, kita kan nggak tahu, ya. Tapi Musa memilih jadi bangsa Israel. Kenapa sih? Ya, ternyata kalau kita melihat kembali pada waktu dia kecil, yang waktu dia bayi, ya, itu putri Firaun menyerahkan Musa kembali kepada keluarganya. Bukan satu kebetulan, itu campur tangan Allah di situ. Ya, Allah yang bukan secara kebetulan, yang Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil dan bertemu dengan putri Firaun. Bukan satu kebetulan juga. Miriam menawarkan dan putri Firaun menerima. Ibunya Musa yang diminta merawat Musa. Sehingga pada waktu ibunya Musa merawat Musa, selain memberikan makan, minum, dan sebagainya, memberikan kasih sayang, tapi juga mengajarkan tentang Allah. Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel itu diajarkan oleh ibunya, ayahnya, keluarganya Musa. Sehingga Musa sebelum kembali ke istana Mesir, dia sudah mengenal Allahnya yang hidup, Allah yang begitu luar biasa. Sehingga pada waktu di Mesir, dia tidak memilih untuk menjadi bagian Mesir, tapi dia tetap memilih menjadi bagian bangsa Israel. Karena dia tahu Allahnya bangsa Israel adalah Allah yang hidup, yang dia harus ikuti. Ya. Nah, kita hari ini akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12. Ayo kita ambil Alkitab kita. Ya, Om juga ambil Alkitab. Ya, kita buka Keluaran 2. Ya, Keluaran 2 ayat 23. Ya, mari kita buka sama-sama. Keluaran 2 ya, ayat 23 sampai 3 ayat 12. Ya, yuk mari kita. Ya. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ya, dia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ya, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ya, jadi Musa pada waktu itu dia menggiring, ya, kambing domba mertuanya, ya. Musa di Midian, dia sudah menikah, ya, dengan seorang perempuan Midian, ya. Nah, itu dia menggiring, ya,
Dan bukan kebetulan dia berjalan menuju gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ya, di situ datanglah malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa melihat ada sesuatu yang terbakar hebat sekali. Nah, tetapi kok dia tidak habis dimakan api. Menyala seperti kobaran api, tetapi dia tidak hangus, tetap menyala. Ya, Musa penasaran. Dia mendekati. Ya, Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, segeralah berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan Musa menjawab, "Ya Allah." Ya, jadi sebelum Musa maju lebih jauh lagi, ya, Allah segera memanggil Musa. Musa berhenti. Untung Musa berhenti. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ya. Lalu Tuhan berfirman, "Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu ada tanah yang kudus." Ya. Kalau Musa maju lebih jauh lagi, dan Tuhan tidak memperingatkan, maka Musa langsung mati. Karena dia menginjak tanah yang kudus, ya, di mana Allah hadir, tempat itu kudus. Ya. Lalu Allah berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab dia takut memandang Allah. Ya, Musa sudah diajar oleh keluarganya, sehingga dia tahu, oh, itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, juga Allah saya. Ya, dia buru-buru menutupi mukanya, dia menunduk sampai ke tanah. Dia takut memandang Allah, karena Allah kudus, Allah suci adanya. Ya. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah melihat seruan mereka yang disebabkan oleh pangeran-pangeran mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Ya. Tuhan tahu bangsa Israel menderita, dijajah oleh bangsa Mesir. Ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ya, Allah sudah melihat waktunya sudah tepat untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, di penjajahan bangsa Mesir. Ya, dan Allah sudah menyiapkan nanti orang Israel akan dibawa ke suatu tempat, ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, Allah selalu ingat janjinya dia kepada Abraham, pada Ishak, pada Yakub. Ya, bangsa Israel tidak akan dilupakan oleh Allah. Ya, sehingga pada waktu bangsa Israel berseru-seru ditindas oleh bangsa Mesir, Allah ingat dan Allah mempersiapkan waktu yang tepat untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kapan itu? Sekaranglah waktunya. Dengan Musa akan diutus oleh Allah. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau pada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ya. Jadi Tuhan Allah mempersiapkan Musa untuk menjadi alat yang membebaskan
orang Israel dari tanah Mesir. Tapi Musa berkata pada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, Musa ingat. Dia waktu dulu saja ngelawan satu orang Mesir aja. Susahnya bukan main. Ya, dia bunuh satu orang. Akhirnya dikejar-kejar sampai dia harus menyingkir dari tanah Mesir. Siapakah aku ini? Harus menghadap Firaun. Ya, jangan-jangan masih buronan. Jangan-jangan begitu nyampe menginjak ke tanah Mesir, langsung ditangkap, dipenjara, dipenggal. Karena dia sudah masuk daftar orang yang dicari-cari. Ya, daftar orang yang dicari-cari, membunuh bangsa Mesir, membunuh orang Mesir. Yaitu satu pelanggaran yang sangat besar, harus dihukum mati. Ya, Musa itu bertanya, siapakah aku ini? Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Ya, Musa mungkin berkata seperti itu. Ya, tetapi apa jawaban Tuhan? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Perhatikan. Pada waktu Tuhan mengutus Musa, dia tidak asal, ayo sana pergi. Sana pergi. Ayo pergi. Sana ke Firaun. Sana. Tidak. Tapi dia mengatakan, aku menyertai engkau. Tuhan sendiri yang menyertai Musa. Ya, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, jadi di sini Tuhan mau mengatakan apa? Tenang Musa, tenang. Kamu tidak sendirian. Kamu memang aku utus ke Mesir kepada Firaun. Ya, tetapi aku akan menyertai engkau. Aku akan selalu menyertai engkau. Ya, karena aku akan menggunakan engkau untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, mungkin itu ya yang Tuhan katakan. Ya, Musa di sini diberikan janji oleh Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai. Dan kalau kita nanti lihat berikutnya, apakah benar Tuhan menyertai Musa? Ya, kita lihat di berikutnya. Ya, tetapi janji Tuhan itu akhirnya Musa pegang. Ya, sehingga Musa akhirnya berani, ya, diutus oleh Tuhan. Ya, nah, kita masuk pada bagian perenungan kita. Renungan yang pertama, Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, dijajah oleh bangsa Mesir, diperbudak oleh bangsa Mesir. Tuhan mempersiapkan Musa sebagai pemimpin umatnya dengan cara yang luar biasa. Apanya sih yang luar biasa, Om? Begitu doang kok. Apa yang luar biasa? Nanti dulu. Kamu lihat dulu caranya. Cara Allah mempersiapkan Musa itu suatu cara yang tidak akan ada lagi keduanya. Kamu perhatikan. Pertama-tama, dia dasarnya. Allah mestinya menyiapkan dasarnya dulu. Yaitu apa? Iman, percaya Musa kepada Tuhan. Ya, itu didapatkan dari didikan orang tuanya pada waktu balita. Ya, pada waktu kecil, Musa sudah diperkenalkan dulu kepada Tuhan Allah. Sehingga pada waktu dia di Mesir, dia tidak goyah kepada dewa-dewa bangsa Mesir. Tidak goyah imannya. Dia tetap percaya kepada Allah satu-satunya, Allah yang hidup. Ya, dia tidak menyembah berhalanya orang Mesir. Ya. Nah, yang kedua, ya, dia mendapatkan pendidikan dan pengetahuan pada waktu menjadi pangeran di Mesir. Ya, yang kedua itu luar biasa sekali. Ya, pada masa itu, pada masa Musa, ya, itu Mesir itu adalah salah satu negara yang sangat maju, ya, negara yang sangat hebat. Ya, bayangkan, ya, pada waktu itu Mesir sudah bisa membuat piramid, ya, piramid yang 1 dari 8, ya, 8
apa itu namanya, 8 ya bangunan yang sangat luar biasa, ya peninggalan yang sangat luar biasa. Ya, itu Mesir pada waktu itu. Ya, Mesir pada waktu itu adalah negara yang sangat maju. Ilmu pengetahuannya juga sangat maju. Ya, dan Musa mendapat kesempatan. Padahal dia bukan orang Mesir. Dia bukan orang Mesir. Dia bukan keluarga raja. Waktu itu hanya keluarga raja, bangsawan saja yang bisa belajar. Tapi Musa dapat didikan itu. Luar biasa sekali. Ya bukan didikan yang ya cuma kalau kayak sekarang SMP gitu, enggak. Sampai S3 dia mungkin. Ya, sudah doktor dia ya di Mesir itu. Dan Musa adalah seorang yang sangat pintar. Ya sehingga semua ilmu itu masuk semua. Ya, Musa ya dapat kesempatan itu. Dan yang terakhir apa? Pada waktu Musa masih muda, dia emosi, lihat orang disiksa oleh orang Mesir, orang Israel, dia langsung bunuh. Ya saat itu juga. Maka dari itu Tuhan mempersiapkan Musa supaya Musa bisa lebih tenang, lebih sabar. Ya, dengan cara apa? Dia tinggal di Midian setiap hari menggembalakan kambing domba. Jadi dilatih kesabarannya, ketenangannya. Ya semakin lama semakin tenang, emosinya semakin stabil. Ya, begitulah Musa dipersiapkan oleh Tuhan. Sudah siap semuanya, maka Musa dipanggil Tuhan. Ayo Musa, sekarang waktunya kamu pergi, bebaskan umatku, bangsa Israel. Ya, nah itulah ya Tuhan mempersiapkan Musa. Luar biasa sekali. Ya, nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ya, apa yang kita lakukan berikutnya? Setiap kita pasti mempunyai tugas panggilan dari Tuhan yang berbeda-beda. Ya, setiap kita punya tugas panggilan yang berbeda-beda. Ya, mungkin kamu ada yang nanti dipanggil menjadi apa? Menjadi dokter. Ya, menjadi apa namanya? Menjadi arsitek. Ya, menjadi programmer. Ya, menjadi pedagang, menjadi petani, ya, menjadi peternak dan sebagainya, menjadi guru, menjadi pendeta, ya. Tetapi itu panggilan itu, ya, itu kamu harus yakini, itu Tuhanlah yang memanggil kamu, ya. Tuhanlah yang memanggil kamu. Ya, masing-masing. Ya. Dalam ketidakmengertian kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan kita ya untuk dipakai sesuai rencananya. Ya, tugas panggilan Tuhan itu nanti pada waktu kita besar nanti, tapi kita dari sekarang sudah dibentuk. Ya, sudah dibentuk. Ya, kita seringkali tidak menyadari itu. Ya, kita malah saya kan maunya jadi ini, gitu ya. Oh tidak. Ya, kamu tuh ke sini. Ya, tapi saya tidak mau. Ya, tapi Tuhan mempersiapkan itu. Dan yakinlah. Ya, kalau kita mengikuti Tuhan, ya, kita akan ya menjalani itu ya dengan sukacita. Ya, karena kita sudah dipersiapkan sehingga pada waktu kita mengikuti panggilan itu, kita sudah, saya sudah bisa, saya sudah menguasai semuanya. Ya, kita seringkali malah seperti Musa yang berkali-kali menolak panggilan itu dengan berbagai alasan. Saya nggak mau, saya nggak bisa yang itu, saya bisanya ini. Ya. Nah, hati-hati. Ya. Setiap kita sudah dipanggil Tuhan untuk rencananya, dan itu berbeda-beda. Setiap kita memenuhi rencananya yang berbeda-beda. Ya. Ingat, ya. Pada waktu Tuhan memanggil kita, maka Tuhan itu sudah mempersiapkan lebih dahulu
kita. Sehingga pada waktu kita diutus untuk menjalankan panggilannya, ya, kita tuh sebenarnya sudah siap. Kita sudah siap. Ya, karena Tuhan sudah membentuk itu dari sebelum-sebelumnya. Ya, dari sekarang kamu, dari masih kecil. Ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya, masih SD. Kamu sudah dibentuk sebenarnya. Ya, kamu harus tinggal menyadari, menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya, Tuhan, saya mau mengikuti panggilan Tuhan. Ya, ingat, Tuhan pasti mempersiapkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ya, ingat, seperti Tuhan berjanji kepada Musa, maka Tuhan juga berjanji kepada kita. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Pada waktu kita mengikuti panggilan Tuhan, yakinlah Tuhan ada beserta kita. Sehingga kita tidak khawatir seperti Musa. Ya, akhirnya Musa tidak khawatir lagi. Kita juga tidak perlu khawatir lagi. Ya, kita sampai pada ayat hafalan kita, Yesaya 6 ayat 8. Ya, Yesaya 6 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 8. Setelah itu, aku mendengar suara Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk kami? Lalu aku menjawab, ini aku. Utuslah aku. Ya, oke. Ya, kita ulangi. Yesaya 6 ayat 8. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 8. Setelah itu aku mendengar suara Tuhan berfirman, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk kami? Lalu aku menjawab, ini aku. Utuslah aku. Ya. Ini aku. Utuslah aku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada kami. Kami sudah diajarkan bagaimana Engkau memanggil Musa. Bagaimana Engkau mempersiapkan Musa sebelum Engkau mengutus dia untuk menjalankan rencana Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami juga siap menerima panggilan Tuhan. Siap diutus oleh Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu bisa melihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kami sehingga kami tidak perlu khawatir. Dan yang juga kami selalu ingat, Tuhan menyertai kami. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selesai firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau aktivitas. Silakan Kak Dera. Halo adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Musa yang mau diutus oleh Tuhan Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelum diutus, Musa sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Begitu juga dengan kita adik-adik. Saat ini kita sedang dipersiapkan untuk menjalankan tugas panggilannya. Walaupun adik-adik masih belum tahu tugas apa yang akan Tuhan berikan ke kita, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Caranya bagaimana ya? Adik-adik dapat mempersiapkan diri dengan mulai mendisiplinkan diri kalian untuk melakukan kegiatan yang baik di mata Tuhan. Nah, saat ini kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk membuat tabel kegiatan. Dan saat ini bakal seru adik-adik, karena kita akan bekerja sama dengan papa dan mama untuk membuat tabel ini. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Pertama-tama, print file tabel pekerjaan yang sudah di-share di grup WhatsApp. Supaya lebih menarik,
adik-adik bisa menghias tabel pekerjaan ini dengan kreativitas kalian. Kemudian, diskusikan dengan papa mama untuk mengisi tabel kegiatan dengan kegiatan yang baik di mata Tuhan. Misalnya, melihat video lilin kecil dan ibadah online di hari Minggu, atau baca Alkitab satu pasal, berdoa, membantu pekerjaan rumah, dan sebagainya. Setiap hari, papa dan mama perlu mencentang di tabel harian jika adik-adik berhasil melakukannya. Satu centang bernilai 1 poin. Jadi, jika dalam 1 minggu adik-adik berhasil melakukannya setiap hari, maka akan mendapatkan 7 poin. Rencanakan goal dan berapa total poin yang harus didapatkan bersama papa dan mama. Kemudian, papa mama akan menuliskan hadiah atau rewards jika adik-adik berhasil mencapai goal tersebut. Misalnya, dibuatkan makanan atau minuman favorit adik-adik. Nah, adik-adik pasti bisa membuatnya. Dan jangan lupa adik-adik perlu foto bersama papa atau mama dan juga hasil tabel yang sudah kalian buat. Oke adik-adik, semoga kalian bisa mengerjakannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membuat aktivitas. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar supaya kami tetap setia mengikut Engkau dimanapun kami pergi dan kami berada. Ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye.